Nigeria, Turki, dan Pakistan. Dalam kondisi sekarang, saya kira KTT D8 ini adalah suatu ajang yang penting dan khususnya sesuai rotasi sekarang ini mulai 1 Januari 2026 Indonesia bergilir akan menjadi ketua D8. Karena itu saya hadir dan dalam selesainya KTT itu saya akan juga melakukan pertemuan-pertemuan tidak resmi dengan beberapa tokoh ekonomi, tokoh industri, dan juga mampir ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya sudah koordinasi dan sudah memberi petunjuk kepada seluruh kabinet, kepada wakil presiden, dan persiapan untuk Natal dan Tahun Baru sudah matang, dan saya kira semuanya akan berjalan lancar, tetapi tetap dengan sarana komunikasi yang baik. Setiap saat saya bisa dihubungi, sehingga kalau ada keputusan penting semua pihak dapat konsultasi langsung dengan saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Tentunya kita berdoa selalu Tuhan Yang Maha Besar akan meridhoi dan melindungi semua kegiatan kita dengan niat yang terbaik. Terima kasih. Selamat siang. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om, santi, 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 om, namo buddhaya. Terima kasih. Selesai.
Erlangga. Ya, pertama D8 kan developing countries. Jadi salah satu agendanya adalah bagaimana pemberdayaan UMKM. Dan Indonesia punya banyak pengalaman dalam pemberdayaan UMKM, termasuk sampai kepada digitalisasi. Itu hal itu yang kita bisa share dengan negara-negara D8 ini. Untuk keketuaan sendiri di 2026 apa yang kira-kira? Nanti kita akan rumuskan sesudah kita diserahkan keketuaannya di Mesir nanti. Ya. Ada potensial investor nggak Pak saat di pertemuan di D8 nanti? Jadi pertama D8 itu kan menyamakan langkah untuk menghadapi situasi global secara geopolitik hari ini, tentu termasuk apa yang terjadi di Timur Tengah, di Gaza. Karena kita semangatnya dari developing country kan sama untuk mendukung Palestina. Nah, yang kedua, bagaimana pemberdayaan UMKM dan bagaimana UMKM di negara D8 ini bisa bekerja bersama-sama. Nah, tentu kerjasama ini yang memungkinkan untuk ke depan didorong. Nah, tentu berbeda dengan yang lain di mana ujungnya adalah investasi yang relatif besar. Kalau ini bagaimana level playing field kan para investor di negara-negara D8 tersebut. Di samping itu juga membuka kesempatan pasar di D8 untuk bisa dimanfaatkan secara bersama. Ada rencana untuk pengiriman Indonesia Sementara nanti Menlu, saya nggak Pak soal KK masih belum progresif. apa? KK Terus kenapa? masih belum, investornya itu masih belum. Ya tergantung beberapa KK yang progresnya baik, yang di Batang, yang di Kendal, di Gresik, kemudian di beberapa daerah, yang belum yang terkait dengan pariwisata. Jadi yang pariwisata, apakah itu Tanjung Lesung, apakah itu yang di Morotai, apakah itu yang di mana? Kalau KIK Lok Semawi kan bukan buat pariwisata, Morotai yang buat pariwisata sama yang di Sulawesi Utara. Nah, yang pariwisata ini bisa mendatangkan devisa cepat. Nah, oleh karena itu kita mau mencoba membuka regional airline sehingga mereka bisa langsung ke tujuannya. Nah, sebagai contoh ya Mandalika, kemudian juga Labuan Bajo kalau bencananya sudah selesai. Nah, ini akses pesawat langsungnya akan coba didorong sehingga dengan demikian pintu untuk menarik turis semakin besar. Dengan membuka jalur internasional itu kan insentif tersendiri. Yang penting jembatan udaranya dibuka. Untuk tenan. Kalau tenan kan sekarang sudah punya paket sendiri-sendiri di masing-masing kawasan. Jadi Ya. konfirmasi yang belum progresif itu apakah investornya dari mereka Yang masih kita perhatikan yang pariwisata. itu mengapa sih Pak? Ya balik, kalau nggak ada penerbangan bagaimana turis datang? Kalau dia harus ke Jakarta dulu dan Jakarta baru ke katakanlah ke Mandalika, ke Labuan Bajo, harus ke Jakarta dulu baru Sulawesi Utara kan bolak-balik.
pre-COVID dulu direct flight-nya banyak dari regional langsung. Ya, terima kasih. Paket rupiah Pak 16.000 Pak sudah menjadi Kenapa? rupiah 16.000 sudah menjadi kekhawatiran pemerintah belum sih Pak di level sekarang? Kita lihat itu kan kita nggak bisa lihat sehari, kayak stock market nggak bisa dilihat sehari. Tapi Nanti kita lihat. penyebabnya apa sih Pak? Sebenarnya Nanti kita lihat. Pak, Ya. turun dari data 12% ditetapkan lanjutan apa sih Pak? Terima kasih. Ya, pertama PPN tahun depan yang menentukan adalah undang-undang. Dan undang-undang itu adalah hampir seluruh fraksi kecuali PKS. Jadi yang menentukan bukan pemerintah. Tetapi pemerintah kemarin sudah mengeluarkan paket insentif untuk memperkuat daya dorong daripada kelas menengah. Dan kemarin banyak insentif diberikan, termasuk misalnya listrik 50% untuk 2.200 VA atau watt ke bawah. Nah itu penerima manfaatnya itu mendekati 81,4 juta atau 97% dari pelanggan listrik. Nah itu sangat bisa menunjang daya konsumsi ke depan. Kemudian kemarin sudah diumumkan bahan pokok penting itu kan PPN-nya 0. Bahkan untuk komoditas yang banyak dipakai oleh UMKM dan masyarakat seperti tepung terigu, kemudian juga gula pasir, dan juga minyak kita yang dulunya minyak goreng, itu kan sekarang sudah jalan dengan PPN 11%. Tadinya tidak naik, 1%-nya pemerintah yang tanggung. Kemudian sektor transportasi, kesehatan, pendidikan kan tidak dikenakan PPN. Tetapi sekarang dikenakan untuk mereka yang sekolah internasional. Sekolah internasional kan rata-rata di atas 70 juta per tahun. Kemudian juga untuk treatment di rumah sakit yang bayar sendiri dan relatif biayanya tinggi. Nah itu semua dikenakan. Ya, terima kasih. Juga buat kendaraan listrik Pak. Ini pertimbangan seperti apa? Ya pertama kan setuju net zero nggak? Setuju nggak? Ya udah. Jadi itu demi net zero. Otomotif itu kan sekarang mengurangi daripada penggunaan BBM yang bukan Euro 4. Sulfur itu dunia sudah menghindari. Nah, salah satu adalah dengan elektrifikasi dari kendaraan listrik. Ada dua jenis kendaraan listrik, satu baterai EV, yang kedua hybrid. Jadi dua-duanya kita kasih. Kalau kita lihat secara keseluruhan, di EV dan EV itu penggunaannya year to date itu sekitar 80 ribuan. Dibandingkan yang combustion engine 850 ribuan. Jadi hanya sekitar 10%. Nah ini yang harus kita dorong lebih tinggi lagi. Dan kedua, Indonesia dalam waktu dekat bisa memproduksi baterai. Nah di salah satu kawasan di Morowali ada investasi untuk baterai dan itu sudah sampai packagingnya. Nah kalau itu kita bisa lakukan, itu TKDN 60% kita bisa capai. Jadi itu yang dijadikan target oleh pemerintah untuk mendorong menaikkan TKDN dan mendorong agar kendaraan elektrik ini diminati. Karena kalau yang namanya hybrid itu tanpa infrastruktur pun bisa jalan. Nah, kita juga akan minta kepada PLN yang mempersiapkan charging station itu untuk di setiap rest area itu harus disiapkan charging station. Ya, terima kasih. Tapi kan kalau kendaraan listrik kebanyakan masih impor kan? Ada yang sudah produksi dalam Kecuali negeri. apakah PPN yang 11 yang tidak naik ini juga diberlakukan untuk yang impor? Jadi ada formulanya. Apa tuh Pak? Ada yang Gimana? misalnya yang bus, truk atau yang lain itu TKDN 40%, itu 10%. Kalau yang TKDN-nya lebih rendah 5%. Ya. Terima kasih Pak Langga.